Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak minta waktunya ya Pak ya. Sibuk nggak nih Pak kira-kira Pak? Oh, alhamdulillah saya enggak. Boleh lah ya. Silakan. Iya Bapak nih ya. Saya ini galau nih Pak ya. Galau banget gitu ya. Banyak unek-unek di pikiran saya gitu Pak. Saya ingin cerita nih sama Bapak. Ceritanya itu kan saya sekolah di SDIT ya Pak ya. Nah sekolahan saya ini kan visinya itu tentang apa namanya mencetak generasi unggul yang berakhlakul karimah gitu Pak ya, sesuai dengan visi saya juga gitu. Cuma karena memang sekarang itu adalah zamannya berbasis IT gitu ya Pak ya. Jadi ada sebagian gitu visinya yang tidak sesuai gitu Pak. Jadi yang saya perhatikan gitu ada masalah yang muncul gitu Pak, entah itu dari sekolah atau dari keluarga ataupun dari lingkungan sekitar gitu ya. Masalahnya itu sih sebenarnya apa namanya anak-anak tuh siswa-siswi kan sering banget tuh Pak ya berkata kasar gitu, kayak seperti berkata anjir atau semua kebun binatang dikeluarin gitu ya, mereka sebutin tuh nama-nama binatang gitu ya Pak ya. Dan itu tuh membuat saya tuh aneh gitu di telinga saya gitu ya. Kayak tapi di telinga mereka tuh kayak biasa aja gitu tuh Pak, kayak nggak merasa aneh gitu Pak. Kan menurut saya nggak sopan gitu Pak ya, masalah kayak gitu tuh. Oke. Itu Pak masalahnya. Baik. Oke, waktu kita nggak terlalu banyak yang ngobrol-ngobrolnya ya, biar kita menyelesaikan hari ini. Nah, saya mau tanya dulu, hari ini kira-kira tujuannya sampai di mana nih, Bu Nurul? Apa namanya, pencapaiannya sampai mana hari ini? Terusnya apa hari ini, Bu Nurul? Iya sih, hari ini kan kebetulan hari kedua MPLS ya Pak ya. Jadi saya tuh sempat mendengar gitu ketika anak bercanda dengan teman-temannya, itu mungkin mereka bercanda sih ya Pak ya, belum pernah gitu ada yang berkata kasar ke guru gitu. Cuman membuat telinga saya tuh nggak enak gitu Pak ngedengernya gitu. Mereka langsung ngomong anjir gitu kan, terus kebun binatang juga disebutin sama mereka gitu. Dan saya sudah sempat negur Pak ya, kasih nasihat gitu karena memang mereka berkatanya di depan saya gitu Pak. Cuma pas ketika saya menegur ada sebagian perkataan murid tuh yang berbicara seperti ini, ih kok sama Bu Nunu mah diomonginnya kayak begini ya, ketika giliran sama guru yang A mah enggak gitu Pak. Oke. Nah, kalau dari 1 sampai 10 nih, Bu Nurul, kira-kira anak-anak itu harapan Bu Nurul itu sampai mana itu? Dari 1 misalkan sulit untuk berubah, 10 itu sangat bisa berubah. Nah, dari menurut Bu Nurul, dari 1 sampai 10 itu kira-kira anak-anak bisa berubahnya di angka berapa? Yang saya Kira-kira untuk yang sekarang. Saya amati sih sepertinya di angka 7 ya Pak ya. Angka Karena 7 ya. mereka yang ketika saya apa namanya saya selidiki, memang mereka tuh sudah mempunyai gadget masing-masing gitu Pak. Jadi saya merasa sih omongan-omongan seperti itu dari gadget ya Pak ya. Oke. Berarti targetnya ke berapa nih Bu Nurul? Kira-kira kan kalau sekarang kan 7 nih. Kira-kira pengennya sampai nilai berapa nih bahannya? Saya sih inginnya ke 9 ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kira-kira tadi tuh Bu Nurul mengatakan ya
apa boleh saya tentang gadget, terus kemudian apa bimbingan ya dari orang tua dan sebagainya, begitu ya? Atau pantauan dari orang tua ya. Nah, menurut Bu Nurul kira-kira apa lagi tuh penyebab anak-anak tersebut berkata kasar, perilakunya jadi normalisasi ya, mereka jadi biasa aja berkata-kata kasar itu. Menurut Bu Nurul apa itu penyebabnya kira-kira? Penyebabnya ya, penyebabnya sih mungkin karena ini ya Pak ya, karena faktor lingkungan juga kali Pak. Karena memang sekolah kan tidak bisa mengawasi anak 24 jam gitu Pak ya. Dan kebetulan juga sebagian di sekolahan saya tuh orang tuanya bekerja gitu Pak, sibuk gitu ya. Jadi mungkin kurang pengawasan dari orang tua sehingga lingkungan itu mempengaruhi pola pikir mereka gitu Pak. Oke. Ya, terus kemudian kira-kira di sekolah sudah ada dukungan gimana Bu Nurul untuk merubah perilakunya? Alhamdulillah sih Pak ya, di sekolah saya ada wadah kegiatan gitu Pak ya, berupa BPI gitu ya, BPI itu Bina Pribadi Islami. Nah, kebetulan memang setiap hari itu anak-anak itu diwadahi BPI untuk apa namanya difasilitasin gitu Pak, membentuk akhlak mereka gitu kan. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bergaul terhadap teman-teman, orang tua gitu. Nah, yang saya khawatirkan gini Pak ya, karena memang hanya sebagian saja yang berkata seperti itu, tapi saya khawatir 2 sampai 3 orang ini takutnya membawa pengaruh negatif gitu ke teman-teman sekelasnya, gitu Pak. Oke. Sebelumnya apakah Bu Nurul pernah apa namanya mengalami hal yang sama di tahun sebelumnya? Kira-kira pernah atau belum Bu Nurul? Tahun sebelumnya juga sama ya Pak ya, hanya sebagian. Cuman ketika kita fasilitasi dalam kegiatan BPI ini, alhamdulillah Pak, kalau di sekolah sih alhamdulillah anak-anak tidak ada gitu ya yang melontarkan perkataan seperti itu. Gitu. Oke. Tahun kemarin apakah Bu apa Nurul melakukan treatment juga? Memang Bu Nurul punya cara sendiri untuk apa namanya mentreatment anak-anak yang bermasalah tersebut. Saya punya cara sendiri ya Pak ya. Pertama saya panggil dulu anaknya, gitu. Saya tanya dulu asal muasal perkataan itu tuh apa, gitu kan. Khawatir anak hanya ikut-ikutan saja gitu Pak ya, berkata seperti itu tapi tidak tahu artinya gitu. Jadi saya cari dulu asal usul mereka dapat perkataan seperti itu, kemudian saya tanya kenapa berkata seperti itu, gitu. Baru saya konfirmasi ke orang tua, apakah anak ini di rumahnya ketika pulang sekolah bermain gadget tanpa pengawasan atau seperti apa. Oke. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Nurul yang Nurul lakukan itu bisa nggak di treatment untuk yang saat ini? Insya Allah bisa sih ya Pak ya, karena memang kebetulan saya juga diamanahkan sebagai wali kelas juga, jadi suatu tuntutan gitu ya Pak ya bagi saya untuk mendidik anak-anak supaya berakhlakul karimah. Oke, ya sebenarnya berarti Bu Nur tuh bisa ya kemarin karena ngeliat tahun kemarin berhasil gitu ya. Nah Ya, saat insya ini Allah. ya jadi sebenarnya masih galau nggak nih karena sebenarnya udah punya ya Bu Nurul itu apa namanya cara-cara untuk mengatasi hal Ya. tersebut. Nah kira-kira nih Bu Nurul itu untuk mentreatment yang anak-anak sekarang butuh berapa lama? Mungkin ini ya Pak ya, butuh 2 sampai 3 bulan sepertinya Pak ya. Karena memang angkatan yang kemarin sama yang sekarang berbeda gitu Pak. Luar biasa yang sekarang, Masya Allah. Oke.
ada ide baru nggak Bu Nurul mungkin untuk karena sekarang kayaknya masalahnya lebih besar ya daripada yang Hmm. sebelumnya ya. Apakah Bu Nurul memiliki ide baru gitu untuk mentreatment yang saat ini kan tadi 2 sampai 3 bulan gitu ya Bu Nurul ini treatmentnya. Munculkah? Eh, Mungkin untuk saat ini sih Pak ya, mungkin sama aja ya Pak ya pendekatannya dengan yang kemarin. Cuman paling sekarang ini saya lebih ekstra gitu Pak pendekatannya, lebih kayak menganggap mereka tuh seolah-olah membuat mereka tuh nyaman dulu gitu sama saya gitu, supaya Hmm, nanti mereka bisa cerita gitu kan. Kalau udah nyaman, sudah menganggap saya tuh "Oh ini Bu Nunu nih enak gitu ya diajak ngobrol," gitu kan. Jadi mereka terbuka gitu. Jadi kalau saya sudah bisa mengambil hati mereka gitu, saya baru konfirmasi ke orang tua, saya nasihati juga anaknya supaya bisa memfilter gitu mana yang tren yang bisa mereka ikuti, mana tren yang tidak perlu mereka ikuti gitu. oke, baik. Nah, sekarang kira-kira nih Bu Nurul, kan tadi sudah punya ya cara-caranya sendiri, terus lebih ekstra lagi, kemudian ada pendekatan-pendekatan, bukan begitu ya Bu Nurul? Iya betul Bapak. Oke. Nah, sekarang kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Nurul untuk mengatasi masalah ini? Ya, untuk yang bisa membantu saya, ya kepala sekolah ya Bapak ya. Hmm, Karena kepala sekolah ini berperan penting gitu ya, supaya bisa mengingatkan juga ke rekan guru yang lain supaya kita tuh satu visi gitu, satu frekuensi gitu ya, satu isi kepala gitu. Jadi ketika ada anak yang berkata tidak enak didengar, berkata kasar, semua guru tuh menasehati gitu, tidak cuek. oke. Siapa lagi Bu Nurul selain kepala sekolah mungkin? Rekan guru Pak itu penting ya, Hmm, karena memang kita sebagai guru ya, walaupun kita tidak mengajar anak itu misalnya ya, itu tetap kewajiban kita gitu sebagai guru untuk menasehati anak didik kita jika melakukan kesalahan. oke. Jadi ada kepala sekolah, ada rekan guru, bukan begitu ya? Oke. Iya, ada juga Pak, wali Oke, apa? murid. Oke, 3 ya jadi ya. Iya, Ada. 3. Oke, jadi ini yang akan mendukung Bu Nurul ya untuk merancangkan gitu ya. Ya, ada rencana-rencana yang akan dilakukan ya dengan Iya, BPI iya. gitu ya Bu Nurul ya. Nah, Mhm. oke. Nah, menurut Bu Nurul kira-kira angka 9 itu untuk ketercapaian Bu Nurul bisa tercapai tidak selama 2 atau sampai 3 bulan yang sudah direncanakan oleh Bu Nurul? Insya Allah tercapai ya Pak, jika Hmm, memang yang apa 3 pendukung ini sangat satu frekuensi gitu ya, saling hmm. kolaborasi, saling bekerja sama untuk pengawasan anak-anak. Insya Allah bisa tercapai. Oke, baik. Ya, gimana Bu Nurul perasaannya eh, setelah mendapatkan gitu ya, Bu Nurul sendiri solusi dari Bu Nurul yang tadi ya berkoordinasi begitu ya Bu Nurul ya, terus kemudian membantu dari Iya kepala betul. sekolah dan lain sebagainya. Kira-kira tercapai tidak nih? Tadi kan inginnya sampai 9 gitu ya, nih saya catat di sini. Mm-mm. 9. Kira-kira tercapai dengan 2 sampai 3 bulan Bu Nurul? Insya Allah tercapai Bapak, Oke. jika ada dukungan dari orang-orang tersebut. Oke, saya yakin pasti tercapai ya. Saya tunggu Insya ya Bu Nurul Allah. ya. Saya tunggu Bu Nurul nanti Siap 2 atau 3 bulan lagi kita ngobrol lagi gitu ya untuk melihat Ya ketercapaian Bapak. dari eh, progres gitu ya untuk membina anak-anak yang perilakunya menjadi normalisasi ya karena kata-kata kasar tersebut. Tapi saya yakin Bu Nurul pasti bisa karena sebelumnya juga masalahnya pernah ketemu ya dan sekarang hanya tinggal menambahkan ekstra saja. Sampai ketemu Bu Iya Nurul. Bapak. Gimana? Terima kasih Bapak Sama-sama. atas apa coachingnya hari ini gitu ya, lumayan saya sedikit lega gitu, apa unek-unek saya juga terpecahkan gitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Ya, sama-sama.
Sampai Maaf ketemu ya. mengganggu. Sampai ketemu 2-3 bulan lagi ya. Siap Bapak, Oke. insya Allah. Ceritakan kembali itunya apa namanya perubahan perilaku dari anak-anak tersebut. Oke, terima kasih. Sampai Siap ketemu ya. Bapak. Ya, Hmm. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.